Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi IPS kelas 7 semester genap. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari permintaan, penawaran, dan harga pasar. Di mana tujuan pembelajarannya bisa kalian baca di sini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaannya. Contoh di sini, Ibu akan berikan satu contoh. Misalnya, hari ini kalian ingin membeli satu batang coklat yang harganya 6.000. Ternyata kalian pergi ke toko dan harga coklat itu sudah naik menjadi 8.000. Yang tadinya awalnya kalian ingin membeli 2 batang coklat, karena mengalami kenaikan, jadi kalian hanya bisa membeli 1 batang coklat. Di lain waktu, kalian membeli lagi coklat yang sama. Ternyata harga coklat tersebut mengalami penurunan, sehingga kalian berniat untuk membeli 3 batang coklat. Jadi, disinilah hukum permintaan itu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Contoh, jika harga coklat tadi harganya awalnya 6.000 dan mengalami kenaikan, maka kalian hanya membeli 1. Sedangkan jika harganya turun, maka kalian akan membeli lebih banyak batang coklat. Jadi harga barang itu menentukan permintaan atau pembelian kalian. Yang kedua, harga barang pengganti. Contoh, jika harga sabun A yang biasa kalian pakai merek sabun A mengalami kenaikan, maka kalian tidak membeli sabun tersebut dan beralih ke merek B yang lebih murah. Dan maka sabun merek B mengalami permintaan kenaikan, sedangkan barang merek A mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu kualitas barang. Kualitas barang menentukan permintaan atas barang tersebut juga. Contoh, banyak orang atau konsumen yang menyukai barang yang berkualitas, sehingga semakin bagus kualitas barang tersebut, maka permintaan atas barang tersebut akan mengalami peningkatan. Yang keempat adalah pendapatan. Contohnya, pendapatan juga mempengaruhi permintaan. Contohnya, saat pandemi seperti ini, pendapatan masyarakat itu menurun, sehingga permintaan pada suatu barang atau jasa juga menurun. Yang kelima adalah selera masyarakat. Selera masyarakat di sini, jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan tersebut akan meningkat. Contohnya, saat ini banyak yang berminat berolahraga menggunakan sepeda, maka permintaan atas barang sepeda tersebut meningkat. Perkiraan yang keenam yaitu perkiraan harga di masa depan. Contohnya di sini, seorang konsumen memprediksi harga beras akan naik dalam seminggu atau akan naik dalam waktu sepekan. Maka konsumen ini membeli beras lebih banyak. Di sini karena konsumen membeli dengan lebih banyak, maka permintaan akan meningkat. Yang ketujuh yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin tinggi pula permintaan barang tersebut.
Dengan demikian, jumlah penduduk dapat mempengaruhi permintaan barang ataupun jasa. Macam-macam permintaan, yaitu permintaan menurut daya beli, permintaan menurut subjek pendukung. Di sini kita ke permintaan menurut daya beli, yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli. Contohnya, anak-anak kalian mau membeli suatu barang dan kalian dapat membelinya. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya, kalian mempunyai kemampuan untuk membeli sepatu basket, tetapi kalian belum memiliki keinginan untuk membeli sepatu tersebut. Ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Contoh, kalian mempunyai keinginan untuk membeli sepeda, namun belum memiliki kemampuan atau memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda tersebut. Permintaan menurut subjek pendukungnya yang pertama yaitu permintaan individual. Merupakan permintaan yang dilakukan satu orang konsumen. Sedangkan permintaan kolektif yaitu permintaan yang dilakukan oleh kumpulan atau kelompok individu-individu yang ada di pasar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Di sini kita bisa lihat harga per kilogram buah naga itu 6.000 dan jumlah permintaannya hanya 20. Semakin turun harga, kalian bisa lihat di sini, semakin turun harga per kilogram buah naga, maka jumlah permintaannya semakin meningkat. Ya, di sini ini adalah jumlah buah naga atau jumlah permintaan buah naga, dan di sini adalah harga buah naga itu sendiri. Kita lihat di sini harga 4.500. Saat harga buah naga 4.500, maka permintaannya meningkat menjadi 140 kg. Sedangkan di sini 6.000, pada saat harga buah naga 6.000, maka buah naga yang terjual hanya 20 kg. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum penawaran yaitu berbunyi jika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Contohnya di sini yaitu seorang pedagang daging bersemangat menawarkan dagingnya dengan harga 150 kg dari harga 120 kg karena akan mendapatkan keuntungan lebih. Sebaliknya, ketika daging mengalami penurunan harga dari 120 kg menjadi 95, pedagang tersebut akan menurunkan penawaran daging karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Jadi contohnya yang lebih konkret gini, jika kalian menawarkan suatu barang, jika harga barang itu tinggi, maka daya penawaran kalian akan lebih meningkat. Sedangkan saat harga barang itu turun, kalian menawarkan barang tersebut juga menurun.
Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga barang, 2. Teknologi produksi, 3. Munculnya produsen baru. Harga barang yaitu barang yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan seperti dalam hukum penawaran, yaitu harga naik, maka penawaran akan naik. Jika harga turun, maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Teknologi. Tingkat teknologi akan membuat biaya produksi turun sehingga jumlah barang akan ditawarkan bertambah. Contoh, sebuah industri tapioka dalam sehari menghasilkan 10 ton, tetapi setelah menggunakan mesin modern, mampu menghasilkan tepung tapioka 100 ton per hari. Bertambahnya jumlah tepung tapioka yang diproduksi akan menambah jumlah penawaran tepung tapioka tersebut. Yang ketiga, munculnya produsen baru. Munculnya produsen baru juga mempengaruhi penawaran. Macam-macam penawaran yaitu penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Sedangkan penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar, yaitu penawaran yang secara keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Atau penawaran kolektif itu bisa kita sebut dengan penawaran kelompok dalam jumlah besar. Di sini bisa kita lihat kurva penawaran, yaitu jika harga buah naga lagi, kita ambil contoh sini buah naga lagi. Jika harga buah naga per kilogram itu 6.000, maka pedagang akan menawarkan lebih banyak barangnya. Jika harga barang itu turun, maka pedagang hanya sedikit menawarkan barang dagangannya. Ini semua karena jika barangnya tinggi, maka keuntungannya tinggi. Jika harganya rendah, maka penawarannya juga rendah. Di sini ya, bisa kalian lihat. Jadi, Ibu ulangin, jika harga suatu barang itu naik, maka penawaran itu juga naik. Jika harga itu turun, maka penawaran juga turun. Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi. Fungsi pasar yaitu sebagai distribusi, sebagai pembentuk harga, sebagai promosi. Sebagai distribusi di sini yaitu sebagai penyalur antara produsen dan konsumen. Sedangkan sebagai pembentuk harga, pasar dijadikan sebagai tempat tawar-menawar sehingga terbentuknya harga pasar. Yang ketiga, sebagai tempat promosi atau memperkenalkan barang atau jasa baru kepada konsumen. Jenis pasar di sini ada 4, yaitu menurut wujudnya, pasar konkret, pasar abstrak, menurut jenis barangnya, yaitu konsumsi, produksi, luas distribusinya, yaitu pasar setempat, pasar daerah, pasar regional, pasar internasional, struktur organisasinya, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna di sini bagi menjadi 3, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Ibu akan menjelaskan satu-satu pasar menurut wujudnya, yaitu pasar konkret. Pasar konkret tersebut yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung.
serta barang yang jual tersedia di pasar atau pasar yang biasa dikunjungi. Sedangkan pasar abstrak adalah yaitu penjual dan pembeli tidak bisa bertemu secara langsung atau biasa disebut dengan pasar online. Menurut jenis barang, yaitu pasar konsumsi, yaitu pasar yang menjual barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, pasar tradisional atau pasar atau supermarket. Yang kedua, pasar produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Contohnya adalah pasar bahan baku, pasar bursa kerja, dan pasar modal. Luas distribusinya. Pasar menurut luas distribusinya dibagi menjadi 5. Pasar setempat. Pasar setempat yaitu pasar yang penjual dan pembelinya hanya dari penduduk setempat. Contohnya pasar ikan, pasar sayur, pasar yang ada di desa-desa. Pasar daerah yaitu pasar yang ada di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan penduduk pada daerah setempat. Pasar nasional yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli meliputi satu negara. Pasar regional yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli mencakup suatu wilayah, kawasan, atau organisasi tertentu. Pasar internasional yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang keperluan masyarakat internasional. Pasar internasional ini akan kalian pelajari lagi di kelas 2. Lanjut kita ke struktur organisasi. Pasar persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu memiliki syarat yaitu 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, informasi pasar bersifat sempurna. Yang kelima, harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Yang ketiga, pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu pasar yang dikuasai oleh seseorang penjual atau produsen. Contoh, perusahaan listrik, negara PLN, atau kereta api Indonesia. Pasar oligopoli yaitu pasar yang memiliki beberapa penjual karena modal yang dibutuhkan besar dan sumber daya sulit didapatkan. Contoh, perusahaan mobil dan sepeda motor. Pasar yang ketiga yaitu pasar monopolistik, yaitu pasar yang memiliki banyak penjual, barang yang dijual sejenis tetapi lebih bervariasi dan terdiferensiasi. Contoh, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Unsur-unsur pasar ada 3, yaitu adanya produk, adanya penjual dan pembeli, adanya sarana jual beli. Adanya produk maksudnya sini ada barang atau jasa yang dijual belikan. Yang kedua, adanya penjual dan adanya pembeli. Yang ketiga, adanya sarana jual beli yaitu adanya tempat atau media untuk mengadakan jual beli, baik itu secara online maupun perdagangan secara offline. Harga dan harga pasar. Harga dan harga pasar ini berbeda. Kalau harga itu sendiri yaitu nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibeli. Sementara harga pasar adalah harga yang disetujui antara penjual dan pembeli yang terbentuk dari proses tawar-menawar barang atau jasa.
yang Ibu jelaskan juga. Kalau masih ingat tolong dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.